Di aula batu besar, Xian duduk dengan tenang di tengah aula batu dengan wajah serius. Matanya yang cerah menatap botol giok dan dua kotak giok di depannya tanpa berkedip. 7 buku suci kuning tua kuno diletakkan berjejer di belakang kotak giok. Yu Rou dan Disan tetap diam, berdiri di depan Xian, satu di sebelah kirinya sementara yang lain di sebelah kanannya. Yameng, Kaba, dan Yi Tianmo dengan sedih melotot ke 7 buku suci kuning tua itu. Tampaknya mereka ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa. Mereka tampaknya menyesali keputusan ini dan tidak ingin menyerahkan buku-buku klan suara iblis ini. Namun, mereka tidak punya pilihan lain. Di sebuah ruangan besar di dalam aula batu, Cao Zilan, Gulinglong, dan Ku Yan King diliputi perasaan khawatir dan tidak aman. Mereka mengamati pemandangan yang terjadi di aula batu dengan wajah gelap. Kamu bisa langsung mengambil buah roh giok putih. Setelah memakannya, bermeditasilah dengan segera dan seraplah kekuatan pemurnian jiwa dari buah roh dengan penuh perhatian. Metode ini sangat sederhana. Kamu hanya perlu menyalurkan kekuatan internal ke otak. Energi di dalam buah roh akan membuka blokir saraf dan pembuluh darah di otakmu, membuat jiwamu sangat sensitif sekaligus membantumu bermeditasi dengan baik. Jika kamu dapat menyerap semua kekuatan buah roh giok putih ke dalam otakmu, itu akan sangat berguna untuk kultivasimu serta penguatan kondisi mental dan pemurnian jiwamu. Itu membuat kekuatan jiwamu sangat sensitif dan meningkatkan jangkauan cakupan dan intensitas kondisi mentalmu. Ekspresi Yu Rou muram. Dengan suaranya yang lembut, dia perlahan menjelaskan kepada Xian metode konsumsi dan khasiat buah roh giok putih. Teratai kepala hitam bahkan lebih sederhana. Sepotong teratai kepala hitam dapat dipadatkan menjadi banyak sari. Anda hanya perlu mengoleskan sari itu ke seluruh tubuh Anda dan membiarkan pori-pori Anda menyerap sari teratai kepala hitam. Sari itu akan masuk ke tubuh Anda dan secara bertahap membentuk tato teratai di dada Anda. Tato teratai ini dapat meningkatkan kecepatan pemurnian aura langit dan bumi sebanyak 5 kali selama 5 tahun. Begitu Anda berkultivasi, selama tato teratai hitam tidak menghilang, aura langit dan bumi akan berkumpul dalam 5 kali lebih cepat dan mengalir dalam tato teratai hitam itu. Melalui tato teratai hitam ini, Anda dapat memurnikan, mengubah, dan kemudian perlahan-lahan menuangkan ki yang mendalam untuk membantu meningkatkan kecepatan kultivasi Anda. Disan menyipitkan mata sementara sayap hitamnya ditarik. Dia mengatupkan bibirnya, tampak sedikit menyayat hati. Air mancur surga adalah harta karun klan sayap abu-abu. Penggunaannya juga mudah. Jika kamu terluka, atau ki mendalammu berkurang banyak, kamu hanya perlu minum 1 tetes air mancur surga. Air itu akan langsung mengisi kembali ki mendalammu dan juga menyembuhkan lukamu dengan sangat cepat. Kamu tidak membutuhkannya untuk sementara waktu sekarang. Tunggu sampai kamu menghancurkan teknik formasi, jika energimu terkuras terlalu banyak, kamu dapat menggunakan air mancur surga untuk memulihkannya. Air itu akan meningkatkan kekuatanmu. Yu Rou tersenyum dan melanjutkan. Disan telah berusaha keras untuk meyakinkan Duolong agar memberimu 1 botol air mancur surga. Dia hampir bertarung dengan Duolong. Jadi, jangan mengecewakan kami. Xian duduk diam seperti batu. Ekspresinya tenang dan tegas. Jangan khawatir. Jika aku memiliki 3 hal ini darimu tetapi tidak dapat menghancurkan teknik formasi, kamu dapat melakukan apa saja padaku sesuai keinginanmu. Disan mengangguk. Dia kemudian melihat Kaba, Yameng, dan Tianmo dan bertanya dengan acuh tak acuh, bagaimana denganmu? Kaba tertegun, menunjuk ke buku-buku suci di tanah dan berkata dengan sedih, kami telah meletakkan semua kitab suci di sana. Menurutmu dia bisa memahaminya? Itu buku-buku kuno. Jika kamu tidak memberinya petunjuk, apakah menurutmu dia masih bisa memahaminya? Kaba menggaruk kepalanya tanpa tahu bagaimana menjawabnya. Akhirnya dia menjawab, baiklah, aku akan menunjukkannya padanya. Tidak, Yameng dan Yi Tianmo angkat bicara bersamaan. Ketujuh kitab suci itu bukan milik Kaba sendiri, Yameng dan Yi Tianmo menyimpan 5 di antaranya. Kelima buku ini tidak dapat disebarkan ke yang lain. Jika Kaba tahu isi dari kelima buku ini, dia mungkin bisa menangkap teknik jiwa rahasia kedua pemimpin lainnya di tangannya. Xian memperlihatkan senyum jahat.
Meskipun dia berada di bawah pengawasan ketat para prajurit kelas atas dari kedua suku, dia tetap dengan sengaja berjalan ke buku-buku suci dan mengambil salah satunya. Dia meliriknya dan berkata, "Tidak perlu mengganggumu. Aku bisa memahami kitab suci kuno ini." Ekspresi kelima pemimpin itu sedikit berubah. Keheranan tampak di wajah mereka. "Xian, apa yang kau katakan?" Yurou menggelengkan kepalanya dengan ragu dan berkata, "Jangan menggertak. Ini bukan saatnya untuk menyombongkan diri. Kitab suci ini berasal dari nenek moyang kita. Itu seharusnya puluhan ribu tahun yang lalu, bagaimana kau bisa mengetahuinya?" 7 Dewa Manipulasi. Xian menunjuk buku suci di tangannya, melihat ke arah Kaba dan bertanya, "Apakah aku mengucapkan judulnya dengan benar?" Mata Kaba berbinar, wajahnya sangat aneh, tetapi dia tetap menganggukkan kepalanya dengan lembut. "Itu benar, ini adalah 3 kata, 7 Dewa Manipulasi. Aku tidak menyangka kau mengetahuinya." Mata kelima pemimpin suku pagan itu menunjukkan keterkejutan dan kecurigaan pada saat yang sama. Mereka tidak tahu bagaimana dia bisa membaca kitab suci kuno ini. "Baiklah, kalian telah membawa semuanya ke sini. Sekarang aku bisa mulai berkultivasi." Xian dengan santai mengulurkan tangannya menyentuh harta karun dan kitab suci kuno di depannya. Cincin pembuluh darah di jarinya menyala beberapa kali, benda-benda itu kemudian menghilang satu persatu ke dalam cincin. "Ah, jika tidak ada yang penting, tolong jangan ganggu aku." Xian mengangkat kepalanya menatap kelima pemimpin itu. Oke, kalian fokus pada kultivasi kalian. Aku akan ada di sekitar untuk mengawasi. Hubungi aku jika kalian butuh sesuatu." Matriark klan sayap putih itu memperlihatkan senyum yang indah. Setelah berpikir sejenak, dia melirik ketiga wanita dari kelompok Cao Zilan di kejauhan dan berkata, "Jika ketiga wanita itu tidak cukup, aku akan mengatur lebih banyak untuk kalian. Kalian dapat menenangkan pikiran kalian tentang fakta ini. Duolong telah menangkap seorang wanita manusia bernama He Qingmen. Aku telah berunding dengan Duolong. Dia akan membawa gadis itu ke sini sebentar lagi." Sebuah ide tiba-tiba muncul di benak Disan. Dia berkata, "Wanita itu juga cukup cantik. Dia juga akan diserahkan kepadamu untuk menenangkan emosimu. Jadi, kalian tidak perlu khawatir tentang gadis-gadis." He Qingmen, wajah Xian sedikit berubah. Matanya terus bergerak sebelum berbicara, "Gadis yang aku butuhkan haruslah seorang perawan. Perawan memiliki efisiensi paling tinggi. Jika tidak, hasilnya akan jauh lebih sedikit." "Apa?" Disan terkejut beberapa saat sebelum berbicara kepada Yurou, "Kita mungkin harus memberi lebih banyak tekanan pada Duolong. Kurasa Duolong juga akan mengorbankan hal kecil itu untuk hal yang lebih besar." Yurou menatap Xian sambil memperlihatkan senyum tipis. Setelah bergumam sendiri, dia mengangguk dengan enggan dan berkata, "Jadi, kita akan berdiskusi lebih banyak dengan Duolong." Maaf karena harus mengganggumu kali ini." Xian berkata dengan wajah gembira. "Hanya wanita manusia yang cocok untukku. Aku tidak yakin apakah wanita dari kedua sukumu cocok atau tidak. Itu sebabnya aku berharap wanita bernama He Qingmen akan dikirim ke sini tanpa cedera. Dengan 4 gadis di tangan, kurasa aku tidak akan mendapat masalah." "Sialan kau bajingan kecil." Yurou menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, "Baiklah. Karena kedua suku kita akan membawa gadis itu ke sini dengan utuh seperti yang kau inginkan." Itu bagus." Wajah Xian tetap tidak berubah. Dia buru-buru berkata dengan ekspresi tidak sabar, "Sekarang, aku harus melanjutkan kultivasiku. Jika tidak ada lagi yang bisa kukatakan, silakan. Ayo pergi." Disan melompat, sepasang sayap hitam di punggungnya mengepak dengan lembut, sosoknya perlahan memudar dan menghilang sepenuhnya dari pandangan. Kaba, Yameng, dan Yi Tianmo menatap Xian sebelum pergi tanpa mengatakan apapun lagi. Yurou adalah orang terakhir yang pergi. Ia menunggu hingga mereka berempat menghilang untuk berbicara kepada Xian, "Bajingan kecil, sekarang kau urus masalah ini sendiri. Jika kau tidak dapat membantu kedua suku kami menghancurkan teknik formasi, tidak ada yang dapat menyelamatkanmu." "Terima kasih." Xian berkata dengan tulus sambil menatap lurus ke mata Yurou. "Tidak perlu mengucapkan terima kasih. Aku hanya memikirkan kesejahteraan kedua suku." Mata indahnya berkedip, mulutnya menampakkan senyum rahasia.
Yurou terdiam beberapa saat sebelum ia perlahan berbalik dan terbang menjauh. Akhirnya, hanya Xian seorang diri yang duduk tegak dan tak bergerak di aula batu. Ia mengernyitkan alisnya dan merenung. Setelah 3 wanita dari kelompok Cao Zilan memperhatikannya dalam diam selama beberapa saat, mereka diam-diam berjalan keluar dari ruang batu tetapi tetap menjaga jarak aman dengan Xian. Mereka menatapnya dengan ekspresi bingung, sepertinya mereka ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak dapat menemukan topik untuk dibicarakan. Kalian bertiga harus patuh. Tempat ini bukan dunia luar. Kalian adalah sesuatu di dunia luar, tetapi kalian bukan apa-apa di sini. Xian berbalik dan berkata dengan nada rendah. Jangan ganggu aku, patuhlah di sana. Budak wanita harus berperilaku seperti budak wanita. Budak wanita. Raut wajah Guling Long tiba-tiba berubah. Tatapannya dingin sampai ke tulang, dia menatap tajam ke punggung Xian. Payudaranya yang besar bergerak-gerak tanpa henti. Apa katamu? Guling Long diam-diam menggertakkan giginya, dia sekarang tampak seperti harimau betina kecil yang menunjukkan taring dan cakarnya. Dia kesal karena tidak bisa melompat ke Xian untuk mencabik-cabiknya. Seperti yang sudah kukatakan, kalian bertiga adalah budak. Aku bisa bermain denganmu kapanpun aku mau. Xian menoleh, menatap dingin ke arah mereka bertiga dengan wajah mengejek. Jika kalian tidak berperilaku baik, aku tidak keberatan mengajari kalian sedikit tentang sopan santun. Kau, wajah cantik Guling Long dan Ku Yan King langsung memucat. Mereka begitu marah hingga tubuh mereka gemetar, mereka tampak seperti siap mempertaruhkan nyawa mereka untuk membunuh Xian. Hanya Cao Zilan yang tidak marah, tetapi dia merasa sedikit muram di dalam hatinya sendiri. Dia menghela napas panjang dan kemudian berjalan menuju Guling Long dan Ku Yan King untuk menghibur mereka. Dia berkata tanpa daya, kita tidak bisa melakukan apapun saat menghadapi bajingan tanpa emosi ini. Jangan sakiti dirimu sendiri. Guling Long dan Ku Yan King mengatupkan gigi mereka tetapi tidak berani menyerbu dan bertarung dengannya. Mereka tahu bahwa tidak baik untuk membuat Xian kesal saat ini. Dalam beberapa hari terakhir, setiap kali Xian merasa kesal dengan mereka, dia telah melanggar semua tempat sensitif di tubuh mereka. Ketika Xian sedang menunggu kedua suku pagan membawa harta mereka, dia memejamkan mata dan bermeditasi, seakan-akan dia sedang meninjau semua rahasia dalam kultivasinya. Ketiga wanita itu tidak dapat berbuat apa-apa kecuali menghinanya dengan kata-kata dan kutukan mereka, dan hasilnya selalu menyedihkan. Itu selalu berakhir dengan tubuh mereka yang dipermalukan. Kecuali Cao Zilan yang tidak pernah dilecehkan karena dia patuh sejak awal, Xian telah memanipulasi semua tempat sensitif di tubuh Guling Long dan Ku Yan King. Kedua gadis itu sangat malu. Namun, setiap kali mereka berpikir untuk bunuh diri, mereka mengalami sakit kepala yang hebat dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Setelah dilecehkan berkali-kali, kedua wanita itu secara bertahap menjadi lebih patuh. Mereka tidak berani membuat Xian terlalu kesal, mereka segera berhenti jika mereka melihat Xian mulai marah. Aku hampir selesai berkultivasi. Kecilkan suara kalian. Jangan ganggu aku. Xian berdiri sambil melirik ketiga wanita yang ketakutan itu. Setelah itu, ia memasuki ruang batu besar di sisi kanan aula batu. Setelah menutup pintu, ia memejamkan mata dan mulai bermeditasi. Mata Xian tertutup rapat, napasnya teratur. Banyak aliran aura negatif menyebar dari tubuhnya. Di ruang rahasia, Xian bermeditasi dan berkultivasi dengan tekun, perlahan-lahan memasuki alam yang menakjubkan dan bahkan hampir melupakan dirinya sendiri. Dari penampilannya, tubuhnya belum mengalami transformasi khusus. Namun, jika ada orang yang memiliki lautan kesadaran yang kuat di sini, dia akan menyadari bahwa fluktuasi roh di dalam pikiran Xian sangat kacau dan membingungkan. 5 aliran aura jiwa yang berbeda berkumpul di dalam lautan kesadarannya. Aliran-aliran ini penuh dengan emosi keputusasaan, ketakutan, pertumpahan darah, keserakahan, dan kebencian. Mereka mengembun sedikit demi sedikit, tampaknya terus-menerus menyerap perasaan negatif di dalam tubuhnya. Saat banyak perasaan negatif berkumpul, 5 iblis di lautan kesadarannya, yang telah diciptakan oleh pengumpulan 5 emosi negatif, memiliki tampilan yang ganas. Sepertinya mereka ingin keluar dari lautan kesadaran, menyusup ke otak Xian dan menjarah jiwanya. Ketika menyalurkan perasaan negatif,
Xian tidak berani menenangkan pikirannya, ia tetap menjaga semangatnya agar tetap stabil untuk mengambil kendali. Teknik kultivasi 5 iblis di lautan pikiran berasal dari cincin pembuluh darah. Itu seperti mantra ajaib yang telah disesuaikan untuk tubuhnya, dan itu juga dipadukan dengan sempurna dengan roh bela diri misteriusnya. Seperti langit ketiga amukan, metode kultivasi 5 iblis di lautan pikiran juga membutuhkan roh bela diri misterius. Kultivasi ini terjadi melalui pengumpulan perasaan negatif di dalam meridiannya. Perasaan negatif ini biasanya dapat mendorongnya ke dalam situasi kritis di mana ia tidak dapat mengendalikan 5 iblis. Bahkan ketika mereka masih di bawah kendali lautan kesadaran, mereka telah membuat Xian ketakutan. Begitu 5 iblis dapat terbebas dari kendali lautan kesadaran, mereka kemudian akan mendominasi kesadaran Xian sepenuhnya. Xian telah mengetahui hal ini ketika ia mengolah 5 iblis di lautan pikiran. Sebelum ia berhasil menyelesaikan kultivasi teknik bela diri yang luar biasa ini, serangan balik iblis dapat terjadi kapan saja. Ini sebenarnya adalah eksperimen iblis untuk Xian. Jika dia tidak bisa menghancurkan pikiran iblis, dia mungkin akan mendapatkan konsekuensi buruk untuk dirinya sendiri begitu iblis terbentuk. Dia mengerti bahwa mengolah 5 iblis di lautan pikiran jauh lebih berbahaya daripada menerobos langit ketiga amukan. Namun, begitu dia berhasil mengolahnya, dia jelas akan mendapatkan intimidasi yang luar biasa seperti langit ketiga amukan. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa mengolah teknik bela diri ini sangat berbahaya, dia tidak pernah ragu. Begitu dia menguasai metode mengolah 5 iblis di lautan pikiran, dia segera memulai kultivasinya. Dia tertarik dengan tantangan dari teknik bela diri yang sulit diolah. Semua jenis perasaan negatif yang terkumpul di lautan kesadaran telah berubah menjadi sumber nutrisi bagi kelima iblis. Xian menggunakan kesadaran jiwanya untuk menembus tubuh kelima iblis untuk memengaruhi mereka dan kemudian membangun hubungan yang harmonis dengan mereka. Namun, setelah kelima iblis itu menerima banyak perasaan negatif, mereka secara bertahap mencapai kesadaran. Karena iblis memiliki jejak jiwa Xian, mereka juga dapat dianggap memiliki kecerdasannya. Mereka tampaknya mengetahui niatnya, dengan demikian, begitu kesadarannya mendekati mereka, mereka segera memboikotnya. Setelah berkali-kali mencoba, Xian hanya bisa mengendalikan sedikit area pikirannya, dan dengan demikian, pikirannya tidak terlalu terpengaruh ketika perasaan negatif memenuhi lautan kesadarannya. Namun, ia gagal menembus kelima iblis dengan kesadaran jiwanya untuk menciptakan hubungan dengan mereka agar mampu mengendalikan mereka dengan sungguh-sungguh. Lama sekali kemudian, Xian perlahan membuka matanya dan merenung sejenak sebelum mengambil 7 buku kitab suci jiwa klan suara iblis dan mulai membacanya satu persatu. 7 buku kitab suci jiwa kuno itu tidak menyebutkan metode kultivasi teknik bela diri secara terperinci. Sebaliknya, buku-buku itu berisi tentang penelitian semua transformasi jiwa yang ajaib, menyebutkan fitur dan berbagai metode kultivasi jiwa dengan cara yang sangat terperinci dan jelas. Hanya setelah membacanya sebentar, mata Xian menjadi cerah, wajahnya menunjukkan kegembiraan. 7 buku kitab suci jiwa kuno ini berisi semua jenis pemahaman mendalam tentang kehebatan jiwa. Tingkat pemahaman jiwa klan suara iblis memang jauh melampaui suku-suku lainnya. Tampaknya Yurou benar-benar tahu kitab suci kuno mana yang paling berguna baginya sekarang. Ketujuh kitab suci kuno ini, tanpa kecuali, semuanya menyebutkan Upanishad yang berhubungan dengan jiwa. Seolah-olah Xian baru saja mendapatkan harta karun. Dia tidak terburu-buru mengendalikan 5 iblis di laut pikiran lagi. Sebaliknya, dia menghabiskan seluruh waktunya untuk membaca 7 kitab suci kuno klan suara iblis. Dia tidak tahu bahwa 7 kitab suci jiwa kuno adalah intisari Upanishad jiwa dari klan suara iblis. 7 kitab suci kuno ini adalah fondasi untuk semua keterampilan rahasia jiwa klan suara iblis. Memahaminya akan memungkinkannya menguasai semua jenis keterampilan rahasia jiwa klan suara iblis. Xian mengarahkan jiwa inangnya ke dalam roh dan lautan kesadaran, lalu menggunakan lautan kesadaran untuk memelihara jiwa inang, secara bertahap membentuk jiwa dewa. Begitu jiwa dewa terbentuk, ia akan memutuskan ikatan roh dan memperoleh kekuatan yang luar biasa. Sebuah kitab suci kuno yang berhubungan dengan Upanishad jiwa inang menarik perhatian Xian.
Ia menelitinya begitu dalam hingga ia bahkan lupa waktu dan ikatan dalam kultivasi. Ia sekarang hanya menggunakan pikirannya untuk memahami segala sesuatu yang berhubungan dengan jiwa inang. Menurut kitab suci kuno ini, setiap orang memiliki jiwa inang. Jiwa inang adalah inti dari jiwa. Orang biasa tidak dapat merasakan keberadaan jiwa inang atau memiliki cara untuk mengendalikannya atau mengambil kekuatannya. Bagi para pendekar yang mengolah ilmu bela diri, jika mereka memurnikan diri dan memurnikan darah mereka untuk menembus pikiran mereka, jiwa mereka perlahan-lahan akan menguat. Suatu hari, mereka akhirnya akan mampu merasakan jiwa inang dari inti jiwa. Begitu seorang pendekar menerobos alam nirvana untuk membentuk lautan kesadaran, jika mereka dapat mengarahkan jiwa inang ke lautan kesadaran dan jiwa inang akan saling mendukung dan berkembang bersama. Ketika jiwa inang memasuki lautan kesadaran, ia akan dipelihara oleh lautan kesadaran dan secara bertahap mengalami transformasi begitu alam nirvana membaik. Suatu hari, jika para pendekar telah memasuki alam dewa, jiwa inang mereka kemudian akan berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi, berubah menjadi jiwa dewa di laut kesadaran. Begitu jiwa dewa terbentuk, itu berarti bahwa para pendekar secara resmi menjadi penguasa alam dewa tertinggi. Jiwa dewa dan lautan kesadaran yang saling mendukung kemudian dapat mengembangkan kekuatan jiwa yang tak terbayangkan. Xian bekerja keras untuk memahami dan dengan hati-hati mengingat semua kitab suci kuno. Ia secara bertahap memperoleh persepsi khusus tentang pemahaman jiwa klan suara iblis. Jika jiwa inangnya dihantarkan ke lautan kesadaran dan dipelihara oleh lautan kesadaran, bisakah jiwa inang mengendalikan kelima iblis? Dalam sekejap, sebuah ide muncul di benak Xian. Dia tiba-tiba merasa itu bisa dilakukan. Setelah pikiran ini muncul di benaknya, dia tidak bisa menahan diri dan tidak sabar mencari jiwa inang yang bersembunyi jauh di dalam jiwanya untuk mengarahkan jiwa inangnya ke lautan kesadaran. Buah roh giok putih. Ekspresi Xian berubah total, tiba-tiba dia tersenyum. Menurut Yurou, buah roh giok putih ini dapat memberi makan roh, dan dengan demikian jiwa inangnya juga akan dapat memperoleh manfaat dari buah aneh ini. Begitu memakan buah roh giok putih, kekuatan aneh dari buah itu akan menyebar dan mengalir ke dalam roh, sehingga roh dan jiwa inangnya akan menerima lebih banyak kekuatan. Jika memang demikian, setelah memakan buah roh giok putih dan bermeditasi untuk merasakan kekuatan buah roh giok putih mengalir di dalam, apakah mudah untuk menemukan jiwa inangnya? Mata Xian berbinar. Setelah Xian membelai cincin pembuluh darah, seberkas cahaya berkilauan, dan kotak giok itu segera muncul. Begitu kotak giok itu dibuka, aroma yang penuh gairah muncul. Buah roh giok putih di dalam kotak itu berkilauan. Pada pandangan pertama, itu tampak seperti batu giok yang berderak luar biasa dengan cahaya yang berkilauan di dalamnya. Tampaknya ada beberapa kekuatan aneh yang tersembunyi di dalam buah roh giok putih. Xian menyipitkan mata dan memperhatikan buah roh giok putih itu dengan saksama. Dia melihat ada banyak garis sutra yang saling melilit seperti sistem saraf otak. Itu sangat ajaib. Mencium aroma dari buah roh giok putih telah menggetarkan jiwa Xian. Dia merasa seolah-olah jiwanya telah ditembakkan keluar dari keduniawian dan dimurnikan oleh sesuatu yang eksotis. Xian tertegun sejenak. Dia tidak berani berpikir terlalu banyak dan buru-buru memasukkan buah roh giok putih ke dalam mulutnya dan menelannya. Kemudian, dia dengan cepat mendesaki yang dalam untuk mencerna buah roh giok putih. Boom! Di dalam tubuhnya tiba-tiba muncul api yang berasal dari jantung di dalam dadanya. Begitu buah roh giok putih mengalir ke perutnya, api itu langsung membungkus buah roh giok putih. Buah roh giok putih yang cemerlang seperti bongkahan batu giok di dalam perut Xian tiba-tiba meradang. Gumpalan kekuatan bangkit dan melayang-layang seperti kabut asap. Mereka secara bertahap berkumpul dan berguling ke arah otak Xian. Xian segera merasakan perasaan aneh yang mirip dengan apa yang dia rasakan ketika dia menyerap kekuatan mutiara pengumpul jiwa, hanya saja perasaannya kali ini lebih kuat. Ketika dia menyerap jiwa mutiara pengumpul jiwa, banyak kekuatan jiwa yang berhamburan secara kacau ke segala arah. Begitu kekuatan jiwa mengalir ke otaknya, tiba-tiba mengalir ke setiap sudut otaknya. Namun, kekuatan aneh dari buah roh giok putih cukup unik. Kekuatan yang tidak biasa ini tampaknya memiliki targetnya sendiri.
Mereka secara bertahap mendekati otak Xian tetapi hanya berkumpul di sudut khusus otaknya. Dahinya. Seberkas cahaya putih gading yang menyilaukan tiba-tiba melesat keluar dari antara kedua alisnya. Itu tampak seperti mata aneh yang berkedip-kedip baru saja muncul di antara kedua alis Xian. Di dalam berkas cahaya yang menyilaukan itu terbentuk pusaran kekuatan jiwa yang kuat yang tampaknya mengaduk angin kencang dan badai besar di dalam otaknya. Tubuh kokoh Xian bergetar hebat. Sinar cahaya yang bersinar keluar dari tengah alisnya dan secara bertahap menutupi seluruh otaknya yang kemudian mulai memancarkan banyak lingkaran cahaya terang satu demi satu. Dia sekarang tampak seperti orang suci, sangat misterius dan tidak biasa. Ketemu, Xian sangat gembira. Rohnya terus-menerus menyerap kekuatan aneh dari buah roh giok putih yang kemudian berkumpul di area misterius di tengah dahinya. Di area misterius itu, dia bisa melihat dirinya yang lain dan menyaksikan pemandangan yang berkilauan. Di area misterius itu, dirinya yang lain sedang duduk bersila dengan mata tertutup rapat. Cahaya menyala dari antara kedua alisnya. Itu persis seperti dirinya. Di area dengan 7 lingkaran cahaya berwarna itu, seorang elf tengah duduk bersila, sudut mulutnya memperlihatkan sinar kegembiraan. Ada cahaya dewa putih di atas kepalanya. Cahaya yang menyilaukan menyala di antara kedua alisnya lagi. Ketika roh Xian datang ke sini, elf itu sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba membuka matanya. Mata itu seperti danau tanpa dasar yang memantulkan gambaran jejak kehidupan Xian. Semua tonggak kehidupan Xian muncul di mata itu. Ketika rohnya tiba di sini, roh itu tampaknya tertarik dan segera masuk ke dalam mata itu, berubah menjadi periode jejak jiwanya. Bang! Kepala Xian tampak meledak. Kesadaran jiwanya terguncang hebat, lautan kesadarannya menjadi sangat kacau. Elf itu perlahan-lahan keluar dari area misterius itu, mengikuti cahaya jiwa untuk memasuki lautan kesadaran. Semuanya menjadi tenang lagi. Begitu jiwa Inang memasuki lautan kesadaran, 5 iblis di laut kesadaran tiba-tiba menjadi tenang dan tidak berani memberontak. Jiwa Inang dan laut kesadaran saling bersentuhan. Setiap serat kesadaran jiwa di laut kesadaran terpilin erat dengan jiwa Inang. Pada saat ini, jiwa Inang dan kesadaran jiwa Xian membentuk hubungan yang luar biasa. Kesadaran jiwa berubah menjadi sinar cahaya ajaib yang tidak mudah dilihat oleh mata telanjang. Sinar-sinar itu kemudian tiba-tiba masuk ke mata Xian. Matanya tampak menerima seberkas petir begitu dia membukanya. Sinar petir yang tipis dan halus dengan cepat bergerak di dalam matanya. Setelah berjalan keluar dari ruang batu menuju aula batu besar, Xian melihat ke kejauhan dan tiba-tiba menyadari bahwa jangkauan penglihatannya telah puluhan kali lebih besar dari sebelumnya. Segala sesuatu dalam jangkauan lebih dari 10 mil menjadi jelas di matanya. Dia bahkan bisa melihat kerutan di wajah orang-orang klan suara iblis dengan sangat detail. Kesadaran jiwanya meliputi seluruh area dan dapat mendeteksi setiap fluktuasi kehidupan di area tersebut. Bahkan seekor cacing di bawah tanah pun tidak dapat menghindari kesadaran jiwanya. Pada saat ini, Xian memiliki perasaan yang luar biasa seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa. Hal-hal kecil maupun kehidupan kecil yang lemah di area yang berdekatan tidak dapat lepas dari mata dan kesadaran jiwanya. Segala sesuatu tampaknya berada di bawah kendalinya. Jiwa Inang yang memasuki laut kesadaran telah secara tak terduga memberinya perasaan yang luar biasa. Perasaan semacam ini membuatnya sangat gembira, hatinya bahkan tergerak. Di laut kesadaran, jiwa Inang dan kesadaran jiwa terikat satu sama lain. Jiwa Inang tampaknya berubah menjadi otak lain sementara serat kesadaran jiwa yang terhubung dengan jiwa Inang tampaknya berubah menjadi saraf, memberinya pemahaman baru. Dengan jiwa Inang yang tinggal di laut kesadaran, 5 iblis juga menjadi tenang. Setelah mengamati dengan saksama selama beberapa saat, Xian menemukan bahwa kesadaran jiwa yang terhubung dengan jiwa Inang juga melilit 5 iblis. Setelah memasuki laut kesadaran, jiwa Inang terus-menerus memancarkan dan mengirimkan fluktuasi kehidupan ke 5 iblis melalui kesadaran jiwa. Di bawah pengaruh fluktuasi kehidupan tersebut, 5 iblis tiba-tiba menjadi tenang. Mereka tampaknya tahu bahwa mereka tidak dapat mendominasi jiwa tuan rumah, dan dengan demikian mereka berhenti bertindak gegabah. Ketika ia memicu pikirannya, jiwa Inangnya menyampaikan pikirannya kepada 5 iblis. 5 iblis segera membenamkan diri mereka di laut kesadaran.
Jejak jiwa di dalam 5 iblis yang menjadi miliknya tampaknya efektif. Jejak itu mulai perlahan mengikat 5 iblis, mencegah mereka memancarkan perasaan negatif. Kilatan petir di mata Xian memudar, wajahnya kembali ke ekspresi muram sebelumnya. Ia berdiri di tengah aula batu, tampak sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa lama, ia akhirnya duduk di tengah aula batu. Tanpa khawatir diganggu, ia menenangkan cincin pembuluh darah dan mengeluarkan teratai kepala hitam. Saat ia membuka kotak giok, lingkaran hitam besar tiba-tiba tersebar dari kelopak teratai kepala hitam. Kelopak-kelopak ini berwarna hitam pekat dengan lingkaran hitam menyala dari dalam yang memberikan perasaan ajaib dan anomali bagi orang lain. Tanpa ragu, ia mengulurkan tangannya meraih kelopak-kelopak itu dan kemudian meletakkannya tepat di dadanya. Ki mendalam dari jari-jarinya terkonsentrasi dan kemudian memancarkan seberkas cahaya ke kelopak bunga. Cairan hitam berkilau itu tiba-tiba keluar dari kelopak bunga, menyerap ke dalam tubuhnya melalui pori-pori kulit di dadanya. Perasaan hangat dan menyenangkan menyebar ke seluruh tubuhnya. Tampaknya ada ribuan cacing yang menggerogoti dadanya. Dalam waktu singkat, Xian merasa gatal, sakit, dan tidak nyaman. Cairan teratai kepala hitam menyebar dan diam-diam mengubah dagingnya, menyebabkan transformasi setiap sel molekuler di dalam tubuhnya. Sebuah gambar hitam yang sebesar kepalan tangan secara bertahap terlihat di dadanya sementara dia masih menikmati perasaan pemahaman yang luar biasa ini. Xian tercengang dan dengan linglung menyaksikan transformasi di dadanya. Dia bertanya-tanya apakah cairan teratai kepala hitam itu ajaib atau tidak. Gambar hitam yang sebelumnya samar secara bertahap menjadi lebih jelas. Tidak lama kemudian, masing-masing kelopak muncul di dadanya. Kelopak hitam yang bersinar mekar sedikit demi sedikit hingga terbentuk teratai hitam. Itu tampak sangat eksotis pada pandangan pertama. Setelah teratai hitam terbentuk, gelombang energi segar segera mengalir keluar dari tengah bunga teratai yang mekar. Sambil menarik napas dalam-dalam, Xian duduk tegak, memejamkan mata, dan bermeditasi. Ki mendalam di tubuhnya perlahan bergerak, menjalankan sirkulasi di pembuluh darahnya. Tepat pada saat proses pemurnian baru saja dimulai, aura langit dan bumi di sekitarnya tiba-tiba menjadi luar biasa hidup. Kecepatan pengumpulannya menjadi berkali-kali lipat lebih cepat, dan ki mendalam mengalir deras ke teratai hitam di dadanya. Sungguh ajaib. Xian sangat gembira, ia segera menutup matanya, memusatkan seluruh upayanya untuk mengumpulkan aura langit dan bumi. Ia menggunakan energi rohnya untuk memurnikan sebanyak mungkin ki yang mendalam dan meningkatkan intensitas ki yang mendalam di dalam tubuhnya. Waktu berlalu dengan cepat. 10 hari telah berlalu hanya dalam sekejap. Cekrek, pintu ruang batu berikutnya didorong terbuka. 3 sosok yang sembunyi-sembunyi dan halus berjalan keluar dari ruang batu dengan tenang dan kemudian berdiri 10 meter dari Xian, mengawasinya berkultivasi di tengah aula batu dalam keheningan. Lan Jie, Gu Linglong mengerutkan kening dan menatap Cao Zilan. Cahaya dingin melintas di matanya. Wajah cantik Kuyan King sedingin es. Matanya terus bergerak seolah-olah ia ingin melakukan sesuatu tetapi masih ragu-ragu. Cao Zilan mengernyitkan alisnya. Sementara Gu Linglong dan Kuyan King menatapnya, ia menggelengkan kepalanya yang menyiratkan bahwa mereka tidak boleh melakukan sesuatu yang gegabah. Di aula batu, Xian sedang bermeditasi dengan mata tertutup. Tubuhnya yang setengah telanjang mengumpulkan sejumlah besar aura langit dan bumi. Teratai hitam ganas memancarkan lingkaran hitam yang seperti mulut besar berdarah yang menggigit dan menelan aura langit dan bumi sebelum mentransfernya ke Xian. Xian tidak bergerak dan sama sekali tidak menyadari dirinya sendiri. Sepertinya dia tidak tahu bahwa ketiga wanita itu menatapnya dari jarak yang tidak begitu jauh. Tidak diketahui berapa lama waktu telah berlalu. Tubuh Xian diam-diam memancarkan cahaya perak samar. Cahaya itu sangat suram pada awalnya tetapi kemudian menjadi lebih terang karena semakin banyak aura langit dan bumi yang mengalir masuk. Aura langit dan bumi. Sepadat awan asap yang melayang di samping Xian tanpa menyebar. Cahaya perak dari dalam tubuh Xian secara bertahap menyebar keluar dan tampaknya menyebabkan mutasi aura langit dan bumi. Mutasi ini membuat aura langit dan bumi menjadi kacau dan terus berputar di sekelilingnya membentuk garis-garis listrik kecil. Garis-garis listrik ini mendekati tubuhnya seolah-olah ingin meresap ke dalam tubuhnya. Lan Jie, ini. Dia akan memasuki langit kedua alam bumi. Apa? Kok bisa secepat ini?
Saat dia memasuki medan perang jurang, dia hanya berada di alam bencana. Para pemimpin kedua suku telah memberinya harta karun mereka. Karena dia telah menyerap energi dari harta karun ini, bersama dengan kemampuan bawaannya yang luar biasa, mampu menembus kecepatan ini adalah hal yang wajar. Lem Jie, ini adalah momen yang paling penting. Kurasa dia pasti tidak memiliki perlindungan apapun. Kalau kita bisa. Tidak, kita tidak boleh melakukan apapun dengan gegabah. Bahkan jika kita berhasil membunuhnya, apa selanjutnya? Tempat ini penuh dengan orang-orang klan suara iblis. Bahkan jika kita bisa keluar dari sini, hasilnya mungkin akan lebih tragis. Petik 2. Tapi kita mungkin tidak pernah tahu, suatu hari, sifat-sifatnya yang seperti binatang mungkin akan muncul, dia mungkin akan menindas kita dengan kejam. Apa yang akan kita lakukan? Oh, setidaknya kita masih akan selamat. Diperkosa oleh orang-orang yang sama lebih baik daripada dipermalukan oleh orang-orang kafir. Tidakkah kau melihat niat Yaji? Jika kita jatuh ke tangan Yaji atau tangan ras sayap, hasilnya pasti jauh lebih buruk daripada sekarang. Petik 2. Petik 2. Semua orang merenung sejenak. Setelah berdiskusi sebentar, ketiga wanita itu kembali diam dan tetap di samping sambil memperhatikan Xian tanpa melakukan apapun. Jauh di luar kastil batu, di atas lengkungan yang sangat tinggi, Yurou, kepala klan sayap putih sedang berbaring santai di ayunan bambu, mengayunkan kakinya yang panjang dan kurus. Namun, matanya yang mempesona masih terpaku pada kastil batu di kejauhan, memperhatikan setiap keributan di dalam kastil batu itu. Di samping Yurou, Disan, kepala suku klan sayap hitam, seperti patung batu yang mendominasi dengan penampilannya yang dingin namun menarik. Dia berdiri tak bergerak tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di belakang punggung Disan, He Qingmen sedang melihat ke arah kastil batu di kejauhan dengan mata terbuka lebar dan wajah bingung. Dia samar-samar bisa melihat sosok Xian di sana. Dalam setengah bulan terakhir, meskipun dia telah mendapat bantuan dari buah roh giok putih dan teratai kepala hitam, kemampuan bawaan bajingan kecil ini sama sekali tidak buruk karena dia dapat memasuki langit kedua dari langit pertama alam bumi. Beberapa saat kemudian, Disan tiba-tiba berseru, sangat disayangkan bahwa dia adalah manusia. Jika dia adalah pemuda ras sayap kita akan mengasuh dan melatihnya. Disan mengayunkan lengannya sambil berbicara. Sebuah sangkar hitam muncul dan mengurung He Qingmen dalam sekejap, mencegahnya untuk mendengar atau melihat apapun. Disan, aku sudah berjanji pada bajingan kecil itu bahwa setelah dia menyelesaikan pekerjaannya, kita akan mengampuni nyawanya. Ayunan Yurou perlahan berhenti bergoyang. Dia mengerutkan kening sambil menatap Disan dan kemudian berkata dengan dingin, sebagai kepala suku dan kepala suku utama, kita harus menepati janji kita. Bagaimana menurutmu? Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk melindunginya. Disan merenung sejenak sebelum berbicara. Tetapi jika klan suara iblis dan Duolong bersatu untuk membunuhnya, aku tidak akan mempertaruhkan nyawaku untuknya. Ekspresi Yurou sedikit berubah. Dia berteriak, mereka berani melakukannya. Disan memaksakan senyum sedih dan perlahan menganggukkan kepalanya, bajingan kecil ini luar biasa. Itulah sebabnya klan suara iblis ingin dia mati. Namun, untuk membantunya berkembang lebih cepat, kamu telah meminta 3 orang lainnya untuk memberinya kitab suci kuno mereka. Karena sekarang dia dapat memahami Upanishad, jika dia tidak mati, pencapaian jiwanya akan sangat luar biasa. Itu pasti akan menjadi malapetaka bagi klan suara iblis. Jika aku adalah anggota klan suara iblis, aku juga tidak akan membiarkannya hidup. Aku akan membunuhnya dengan cara apapun. Yurou bingung dan kemudian perlahan mengangguk. Dia berkata dengan wajah bingung, jadi, caraku telah mendorongnya ke kebinasaan abadi. Bagaimanapun, dia hanya bocah manusia kecil. Tidak perlu terlalu khawatir. Kita telah berkorban sebanyak itu untuk menghancurkan teknik formasi. Jangan terlalu peduli dengan hidup atau matinya. Disan berkata dengan dingin. Disan, Yurou tiba-tiba memanggilnya dengan keras. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengangkat kepalanya menatap kepala suku klan sayap hitam dan berkata, jika bajingan kecil itu adalah keturunan dari 3 Raja Dewa, apakah kau akan mengikuti petunjuk leluhur kita dan mengampuni nyawanya? Apa? Wajah Disan tiba-tiba berubah. Darah Raja Dewa Abadi mengalir di tubuhnya. Itu adalah takdir.
Selain itu, dia datang ke sini dengan api surga. Segala sesuatu diperlukan sebagai syarat untuk membantu kita keluar dari tempat terlantar ini. Katakan padaku, apakah karena para leluhur telah bersumpah untuk menghancurkan teknik formasi yang telah ditransmisikan kepada Raja Dewa sehingga kita sekarang menghadapi situasi saat ini? Mata Yurou berkilauan dengan cahaya dewa. Dia menatap lurus ke arah Disan dengan wajah serius. Raja Dewa Abadi. Disan menarik napas dalam-dalam, dia jelas terkejut. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan nada rendah, apakah kau tidak salah? Aku telah memeriksa dengan saksama. Dia benar-benar keturunan Raja Dewa Abadi. Yurou menganggukkan kepalanya. Aku tahu bahwa Duolong tidak menghormati petunjuk leluhur. Hal-hal ini tidak berarti baginya. Aku ingin mendengarnya langsung darimu. Jika kita mengikuti petunjuk leluhur, kita harus melayaninya sebagai guru kita. Hal ini, Disan tersenyum tipis dan ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan, kita lihat saja nanti. Jika bajingan kecil ini menunjukkan beberapa potensi yang dapat membuatku mengaguminya, aku akan mempertimbangkannya kembali. Tetapi jika dia tidak bisa, aku tidak akan memiliki belas kasihan. Ahem, Disan harus melayaninya sebagai guru, aku lebih suka menentang petunjuk leluhur daripada melakukannya. Xian membuka matanya lebar-lebar. Cahaya berkilauan bersinar di matanya. Cahaya perak mengilap di sekitar tubuhnya perlahan-lahan menyusut hingga tidak meninggalkan jejak. Selamat, Cao Zilan melangkah maju dengan wajah jujur. Meskipun kamu mendapat bantuan dari harta karun anomali, mampu menembus langit kedua alam bumi adalah hal yang luar biasa. Jika kamu kembali ke laut tak berujung, kamu pasti bisa masuk dalam 5 besar peringkat kekuatan. Wajah cantik Gulinglong dan Kuyan King sedikit berubah, menunjukkan kecurigaan. 5 besar peringkat kekuatan. Xian tertawa terbahak-bahak sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak peduli dengan peringkat itu. Aku tidak tertarik padanya. Hanya prajurit tingkat atas dengan niat jahat sepertimu yang peduli dengan peringkat di peringkat kekuatan. Kamu meremehkan kami. Gulinglong berkata dengan marah. Itu benar. Xian tidak menolaknya, menganggukkan kepalanya. Ketika aku masih di alam bencana tanpa bantuan dari binatang buas, aku sudah bisa menahan satu serangan kekuatan penuhmu. Kau juga berada di peringkat teratas peringkat kekuatan tetapi masih belum bisa mengalahkan satupun prajurit alam bencana. Jadi, katakan padaku, apakah peringkat kekuatan itu berarti? Gulinglong merasa kesal sambil melotot ke arah Xian. Dia berkata dengan marah, kau pikir semua orang adalah monster sepertimu. Xian, kau bukan prajurit biasa. Kau bisa meningkatkan kekuatanmu beberapa kali lipat hanya dalam sekejap. Bahkan prajurit tingkat atas di peringkat kekuatan tidak akan pernah bisa memiliki kekuatan seperti ini. Kita seharusnya tidak membandingkanmu dengan prajurit biasa. Cao Zilan tertawa dengan santai seolah-olah dia dan Xian adalah teman. Cao Zilan selalu ingin mendinginkan hubungan dengan Xian. Selama ini, terlepas dari apa yang dia katakan atau lakukan, dia seharusnya mengikuti dan mematuhi Xian. Tujuannya sederhana, dia berharap Xian akan bersimpati pada mereka dan tidak menganggap mereka sebagai musuhnya. Aku tidak perlu kau ingatkan. Xian mengerutkan kening, perlahan berdiri, dan menatap Gulinglong dan Kuyan King. Tiba-tiba dia berkata, jika kalian masih punya niat buruk, jangan salahkan aku karena mempermalukan kalian bahkan sebelum kultivasiku menemui masalah. Ahem, kalian berani punya niat membunuhku saat aku sedang berkultivasi. Kalian wanita bodoh. Belajarlah lebih banyak dari Cao Zilan. Kalian seharusnya lebih memahami situasi kalian saat ini. Ekspresi Gulinglong dan Kuyan King sedikit berubah, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun lebih jauh. Mereka hanya merasa aneh bagaimana Xian masih bisa mendengar percakapan mereka saat dia berada di titik kritis terobosannya. Mereka tampaknya tidak tahu bahwa setelah jiwa inang Xian memasuki lautan kesadaran, kekuatan indera kesadaran jiwanya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Bahkan dalam kultivasi yang tekun, keributan apapun di sekitarnya tidak dapat lepas dari kekuatan inderanya. Pada saat itu, dia tidak memasuki ruang batu untuk kultivasinya, sebaliknya, dia memilih untuk berkultivasi di tengah aula batu untuk waspada terhadap kejadian tak terduga. Swosh swosh, suara kepakan sayap terdengar dari kejauhan. Tidak lama setelah itu, Yurou dan Disan mendarat bersamaan.
Yurou menggendong Hacking Man yang terkejut dengan gembira. Bu, setelah melempar Hacking Man ke lantai, tanpa melirik Cao Zilan dan dua wanita lainnya, Yurou menoleh untuk melihat Si Yan dan berkata, tubuh wanita ini masih murni. Aku membawanya ke sini khusus untukmu agar kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan padanya. Berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan? Kita tidak punya banyak waktu lagi. Kita harus segera pergi ke Gunung Binatang Buas. Beri aku waktu lagi. Aku perlu memperkuat alam. Si Yan sangat gembira, dia menganggukkan kepalanya sambil menatap Hacking Man lalu berkata, aku yakin aku akan mampu menembus teknik formasi dalam waktu maksimal 1 bulan. Percayalah padaku, aku akan membantumu menghadapi Gunung Binatang Buas Suara setelah 1 bulan. 1 bulan. Setelah mengangkat kepalanya menatap langit, Yurou menatap Disan dan bertanya, apakah kita masih punya cukup waktu? Jangan khawatir. Disan dengan tenang menganggukkan kepalanya, menatap Si Yan. Aku memberimu waktu 1,5 bulan. Jangan mengecewakanku. Jika kau mengecewakanku, kau akan menyesalinya. Mendengar perkataannya, Disan berbalik dan pergi. Dia menghilang tanpa jejak hanya dalam sekejap. Yurou berkata sambil tersenyum tipis, untuk membawa gadis itu ke sini, dia harus bertarung dengan Duolong, membuat Duolong menderita banyak kerugian sendiri. Akhirnya, Duolong tidak bisa menolaknya. Meskipun Disan berhati dingin, dia akan menepati janjinya. Jadi, aku harus berterima kasih padamu. Si Yan berkata dengan dingin dan mengangguk, melihat bayangan belakang Disan yang pergi. Ingat, 1,5 bulan. Setelah itu, aku harap kau bisa memberi kami kejutan besar. Kalau tidak, kami akan membuat jiwamu terbang dan berhamburan di tempat ini. Kau tidak akan pernah bisa keluar dari sini. Yurou menghela napas panjang dalam hatinya, mengulurkan tangannya menepuk bahu Hacking Man, dan kemudian berbicara kepada Si Yan, aku meninggalkannya di sini untukmu. Kau tahu apa yang harus dilakukan. Yurou juga mengikuti Disan. Hacking Man, kau. Cao Zilan tercengang, menatap Hacking Man beberapa saat sebelum berbicara, kau hampir mencapai langit ketiga alam bumi. Tentang apa ini? Si Yan juga penasaran. Meskipun kekuatan dalam tubuh Hacking Man telah dibatasi, suara angin terus-menerus menderu di dalam tubuhnya yang halus, ki yang mendalam semakin kuat, dan pikirannya stabil. Tampaknya transformasi yang signifikan telah terjadi. Memasuki tempat terkutuk ini bersama-sama, Cao Zilan dan kelompoknya tidak mengalami kemajuan apapun. Begitu mereka baru saja masuk, mereka langsung ditangkap. Karena para pemimpin kedua suku pagan tidak menyesal memberinya harta karun mereka yang berharga, Si Yan mampu menerobos dengan cepat. Namun, Hacking Man tampaknya tidak memiliki hak istimewa itu, tetapi apa yang telah diperolehnya tidaklah buruk. Itu sedikit mengejutkan Cao Zilan. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu kali ini. Garis kesengsaraan bersinar di wajah cantik Hacking Man. Aku pikir jiwaku akan terbang dan berhamburan dalam waktu yang singkat. Ternyata, dalam 10 hari lagi, aku akan dibunuh oleh Duolong yang akan menyerap semua kekuatan tubuhku. Jika Disan dan Yurou tidak datang untuk menjemputku, aku pasti tidak akan mampu bertahan hidup. Apa yang terjadi? Si Yan mengernyitkan alisnya dan bertanya. Setelah memasuki tempat ini, aku telah jatuh ke wilayah klan sayap kelabu. Karena tubuhku memiliki jiwa bela diri angin, Duolong telah mengurungku di tempat yang energi anginnya sangat kuat. Dia telah menggunakan tubuhku sebagai wadah untuk menyimpan energi angin, dan kemudian dia akan menyerap energi itu dariku. Wajah Hacking Man masih tampak sedih ketika dia menceritakan kisahnya. Jika Si Yan tidak memintaku, aku yakin aku tidak akan dapat lolos dari pukulan brutal Duolong. Aku tahu tentang niat jahatnya, tetapi aku tidak memiliki cukup kekuatan untuk melawannya. Kau berterima kasih padanya. Gu Linglong tertawa dingin. Saat ini, aku tidak yakin apakah kau benar-benar lolos dari pukulan brutal itu. Apa kau tidak mendengar tentang niatnya untuk memintamu? Kudengar dia butuh gadis untuk melampiaskan kekesalannya. Wajah Hacking Man tiba-tiba memerah. Dia menatap Si Yan tanpa rasa takut dan berkata, apa kau meminta Disan dan Yurou untuk membawaku ke sini agar kau bisa melakukannya bersamaku? Si Yan, kenapa? Hak. Si Yan terbatuk kering lalu berkata, kau terlalu banyak berpikir. Kau tidak sama dengan 3 wanita lainnya. Aku tidak akan melakukan apapun padamu.
Hal itu, aku tidak menganggapmu musuhku, jadi aku tidak akan melakukan apapun padamu. Benar, Cao Zilan tertawa kecil. Aku tahu Hacking Man akan baik-baik saja. Dia awalnya tidak menganggap keluarga yang sebagai musuhnya. Dia tidak akan bernasib buruk seperti kita. Ekspresi Guling Long dan Kuyan King tidak sedap dipandang. Xian, apakah kamu akan memperlakukan mereka seperti itu? Hacking Man sedikit terkejut. Meskipun wanita-wanita ini telah mengejarmu sejak lama, apakah kamu akan merasa bersalah kepada Xian jika kamu melakukan itu? Wajah Xian tiba-tiba berubah. Dia mendengus dan berkata dengan suara dingin, aku tahu apa yang kulakukan. Hacking Man mengerutkan kening tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Dia menghela napas panjang dan menggelengkan kepalanya. Cari kamar sendiri. Di sini sangat aman. Jika aku masih hidup, tidak akan terjadi apa-apa pada kita. Wajah Xian dingin. Dia berbalik berjalan ke ruang rahasia tanpa mengatakan apapun lagi kepada Hacking Man. Jika 5 iblis di laut kesadarannya tidak memiliki kelainan, membunuh Cao Zilan dan 2 orang lainnya akan menjadi cara terbaik untuk membalas dendam. Namun, berkultivasi dengan 5 iblis sangat berbahaya. Bahkan setelah jiwa inangnya memasuki laut kesadaran, dia tahu bahwa jika dia tidak menyelesaikan kultivasi 5 iblis di laut pikiran, dia mungkin menghadapi bahaya nanti. Dia enggan untuk menjaga ketiga wanita itu bersamanya untuk mencegah kejadian yang tidak terduga. Mengenai ciri kultivasi 5 iblis di lautan pikiran, tidaklah mudah baginya untuk menjelaskannya kepada Hacking Man. Oleh karena itu, meskipun Hacking Man mengira bahwa dirinya adalah pria yang penuh nafsu, ia tetap harus menerimanya. Di ruang rahasia, Xian duduk bersila dengan punggung tegak. Ia menahan napas, menenangkan pikirannya, dan sekali lagi memasuki lautan kesadaran. Ia mengamati setiap keributan di lautan kesadaran untuk memahami kecepatan transformasi serta proses penyampaian kesadaran dari jiwa inangnya. Ia juga merasakan gelombang lautan kesadaran satu persatu dan menyadari kehebatan jiwa tersebut. Jiwanya perlahan-lahan mendekati alam yang tidak berwujud. Jiwa inang di lautan kesadaran dengan tenang melepaskan kesadaran roh yang muncul bersama kesadaran jiwa di lautan kesadaran. Kesadaran roh meminjam kekuatan lautan kesadaran untuk meningkatkan dan memelihara jiwa inangnya dan secara bertahap meningkatkan kekuatan jiwa inangnya. Rohnya terbenam dalam jiwa inangnya dan terus bergerak di dalam jiwa inangnya. Akhirnya mencapai area kosong dari kesadaran roh. Spora hitam di area roh itu melepaskan awan asap hitam. Begitu asap hitam mengalir keluar, asap itu segera menyebar dan diam-diam menyebar ke seluruh area itu. Ketemu, hati Xian terguncang. Dia mengumpulkan kesadaran jiwa di laut kesadaran dan kekuatan api yang membara di dalam tubuhnya untuk mengubahnya menjadi banyak gumpalan cahaya kesadaran jiwa. Dia kemudian melesatkan gumpalan cahaya ini ke arah spora hitam di dalam jiwa inangnya. Berderak. Cahaya yang membakar dari kesadaran jiwa membakar spora hitam itu dalam api. Di bawah serangan itu, spora hitam itu mengeluarkan asap hitam yang semakin banyak. Namun, cahaya dari kesadaran jiwa itu segera membungkus dan membakarnya, menghancurkannya sedikit demi sedikit. Tidak lama setelah itu, spora hitam di dalam jiwa inangnya telah terbakar habis. Di aula besar yang suram, banyak penyembah berhala klan suara iblis berlutut di lantai untuk mendengarkan Yi Tianmo berceramah tentang pengetahuan tentang jiwa. Yi Chubi dan Yi Feng juga berada di aula, fokus pada ceramah itu. Di kursi ketua di atas, Yi Tianmo tiba-tiba gemetar hebat. Asap hitam samar keluar dari matanya. Ayah, apa yang terjadi padamu? Yi Chubi buru-buru berteriak keras. Wajah Yi Tianmo menjadi serius. Asap hitam dari matanya berangsur-angsur menghilang. Setelah beberapa saat, matanya kembali normal, tubuhnya juga berhenti gemetar. Generasi muda yang melampaui yang lebih tua. Ibu Yi Tian bergumam dengan suara rendah dan wajah bingung. Cahaya aneh melintas di matanya. Setengah bulan berlalu secepat kedipan mata. Xian telah tinggal di ruang rahasia selama setengah bulan tanpa peduli tentang makan atau tidur. Dia telah berkonsentrasi mempelajari kitab suci jiwa kuno klan suara iblis. Setelah setengah bulan, Xian diam-diam keluar dari ruang rahasia tanpa memberitahu orang-orang dari kelompok Cao Zilan dan yang lainnya. Dia keluar dari kastil kuno sendirian.
Setelah dia baru saja berjalan beberapa langkah ke jalan-jalan kota kuno, matriark klan sayap putih, Yurou, tiba-tiba muncul di sampingnya, tertawa terbahak-bahak dan kemudian berkata, "Xian, mengapa kamu tiba-tiba ingin pergi? Aku hanya ingin berjalan-jalan dan memeriksa binatang suara di luar kota. Ngomong-ngomong, aku akan berlatih beberapa teknik pengendalian api surga. Tentu saja, kamu tentu saja bisa mengikutiku." Xian berkata sambil tersenyum. "Aku akan pergi bersamamu. Jika kau menghadapi bahaya, aku bisa segera menolongmu. Sekarang kau adalah satu-satunya harapan kedua suku kita. Masalah keselamatanmu sangat penting bagi kami. Aku tidak ingin hal buruk terjadi padamu." Yurou berbicara dengan suara penuh perhatian dan tulus. "Tidak masalah." Xian segera keluar dari gerbang kota kuno bersama Yurou. Kelompok Kaba dari klan Suara Iblis juga tercengang sekaligus bingung setelah mereka diberitahu bahwa Xian telah meninggalkan kota. Namun, mengetahui bahwa Yurou telah pergi bersamanya, mereka tidak mencegahnya atau mengatakan apapun. Disan berada di kota dan juga orang pertama yang diberitahu tentang kepergian Xian dari kota, tetapi dia tidak menghentikannya. Setelah keluar dari kota, Xian ditemani oleh Yurou langsung menuju Gunung Binatang Buas Suara. Binatang buas suara di Gunung Binatang Buas Suara mulai memberontak lagi setelah lebih dari sebulan dalam keheningan. Mereka terbang keluar dari Gunung Binatang Buas Suara, menukik ke segala arah di tanah terlantar ini. Xian menyebarkan kesadaran jiwanya dan dengan cepat menemukan tempat di mana binatang buas suara berkumpul. Ada sekitar 10 binatang buas suara di samping rawa, beberapa di antaranya sedang bermain. Mereka tidak tahu bahwa bahaya sedang mendekat. Binatang suara hidup di Gunung Binatang Suara sepanjang tahun, menyerap aura yin langit dan bumi dari gunung untuk dibudidayakan. Beberapa ikan yang berenang di air atau beberapa batu di dasar rawa berguna untuk budidaya beberapa ketukan suara. Oleh karena itu, binatang suara tidak dapat hidup hanya dengan mengandalkan aura yin Gunung Binatang Suara. Yurou menjelaskan dengan suara lembut. Xian mengangguk. Sosoknya tiba-tiba melesat seperti kilat, melesat menuju rawa. Dia sedikit memicu pikirannya. Api yang bersinar tiba-tiba terpancar dari telapak tangannya seperti pelangi yang terbang langsung ke arah binatang buas itu. Api surga yang sangat panas dapat membakar semuanya. Semua makhluk sangat sensitif terhadap api yang membakar, apalagi api surga yang merupakan musuh bebuyutan binatang buas suara. Begitu kilatan api yang menyala membumbung ke langit, binatang buas suara segera menjadi takut, buru-buru kembali menuju Gunung Binatang Buas Suara. Ekspresi Xian dingin dan tak berperasaan. Sudut mulutnya melengkung menjadi seringai muram. Dia perlahan menutup matanya. Jiwa inang di laut kesadaran telah berubah drastis. Setiap aliran pikirannya secara bertahap mengalir ke dalam kesadaran jiwa. Kemudian, gumpalan kesadaran jiwa tersebar secara besar-besaran menempel pada cahaya api surga. Api surga melayang-layang di udara seolah-olah memiliki kehidupan. Orbitnya sangat fleksibel, luar biasa, dan sangat ajaib. Tidak lama setelah itu, setiap berkas cahaya yang dipadatkan oleh Heaven Flame terjalin bersama untuk menciptakan lengkungan cahaya yang menyilaukan, mengalir turun dari langit dan menutupi seluruh kawanan Sound Beast. Sputer sputer sputer. Begitu Heaven Flame menyentuh Sound Beast, tubuh mereka langsung terbakar, mengepulkan awan asap berwarna-warni dan kemudian dengan cepat menghilang. Xian tidak bergerak saat mengirimkan kesadaran jiwa ke setiap aliran cahaya Heaven Flame dan terus meningkatkan pemanasan Heaven Flame. Karena jiwa inang telah memasuki laut kesadaran, kemampuan penginderaannya secara mengejutkan telah ditingkatkan beberapa kali, menjadi lebih kompeten dalam mengendalikan Heaven Flame daripada sebelumnya. Dengan kesadaran jiwa yang mendominasi, setiap gerakan langit dan bumi telah terukir dalam pikirannya, memungkinkannya untuk dapat melihat segalanya sekarang. Kekuatan kesadaran jiwa telah membantunya meningkatkan kemampuannya secara signifikan untuk mengendalikan Heaven Flame. Di bawah pengaruh jiwa inang, kesadaran jiwanya seperti tentakel, secara fleksibel dan tepat membungkus semua Sound Beast. Tidak lama setelah itu, tubuh 10 binatang buas suara yang terbakar oleh api yang membakar dari musuh bebuyutannya, Heaven Flame, menguap dan menghilang sepenuhnya. Mutiara kristal setan berwarna-warni, di bawah kekuatan Xian, mengambang di rawa yang tampak seperti beberapa bintang istimewa. Xian akhirnya membuka matanya, tersenyum lebar,
lalu dengan tenang mengulurkan tangannya untuk meraih mutiara kristal setan. Ketika dia mengulurkan tangannya ke arah mutiara kristal setan yang mengambang itu, tampaknya ada kekuatan tak dikenal yang menarik mutiara itu ke telapak tangannya, lalu mutiara itu dengan cepat menghilang ke dalam cincin pembuluh darah di jarinya. 12 Demons Crystal Pulse, ini bukan panen yang buruk. Tapi itu masih belum cukup. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, dia terus memancarkan kesadaran jiwanya untuk menutupi jarak yang lebih jauh. Mata Xian tiba-tiba menjadi cerah beberapa menit kemudian. Dia memicu electric shift dan segera pergi. Mata matriark klan sayap putih berbinar karena takjub, menatap ke arah yang baru saja ditinggalkan Xian. Sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Dengan basis kultivasinya yang mendalam, dia telah diam-diam memperhatikan perilaku Xian selama beberapa hari. Dia telah memahami tubuh Xian dan peningkatan alamnya. Karena dia telah dengan mudah membunuh banyak binatang buas suara kali ini, dia tahu bahwa terlepas dari alamnya atau kemampuan untuk mengendalikan pasukannya, Xian telah menerobos dan memasuki level yang lebih tinggi. Kali ini, tidak sia-sia bagi Xian untuk memproyeksikan api surga. Dia tidak kehilangan banyak energi api surga saat meluncur di udara. Pada saat api surga membentuk jaring api, kekuatan api surga tampak membentuk formasi ajaib yang telah meningkatkan dirinya beberapa kali hanya dalam sekejap. Kemajuan seperti itu telah membantu Yurou memahami bahwa kultivasi Xian yang tekun tidaklah sia-sia. Hanya dalam waktu lebih dari sebulan, pengetahuan Xian tentang kekuatan dalam tubuhnya tampaknya telah mencapai alam baru. Tidak buruk, tetapi itu tidak cukup. Aku harap kau dapat segera mengungkap kekuatan yang lebih kuat. Jika tidak, kau tidak dapat meyakinkan Disan yang keras kepala itu. Matriark klan sayap putih bergumam dan kemudian tersenyum tipis. Dia dengan lembut mengepakkan sayapnya dan dengan cepat mengikuti Xian. Xian telah berkeliaran di area yang berdekatan dengan gunung binatang buas suara untuk mencari lebih banyak binatang buas suara sepanjang hari. Setiap kali dia mendeteksi kawanan binatang buas suara, dia segera memancarkan api surga dan kemudian dengan terampil menggunakan kekuatan api surga untuk mengikat binatang buas suara dan membakarnya menjadi abu sebelum mengambil mutiara kristal iblis mereka. Pada saat ini, ada hampir 100 mutiara kristal iblis dari berbagai tingkat binatang buas suara di cincin pembuluh darahnya. Yang terendah di antara semuanya adalah mutiara tingkat ketiga dan yang terbaik adalah mutiara tingkat keenam. Panennya cukup besar. Itu seharusnya sudah cukup. Sambil mengangkat kepalanya melihat gunung binatang buas suara yang sangat tinggi yang menjulang ke langit, Xian bergumam dengan suara rendah sebelum berbicara kepada Yurou. Sudahlah. Ayo kembali. Xian, bisakah kau mencoba merasakan gunung binatang buas suara lagi untuk melihat apakah ada perubahan? Yurou ragu sejenak sebelum bertanya. Kau telah menyerap aura yin langit dan bumi dari gunung binatang buas suara, jadi kau harus sangat peka terhadap aura yin langit dan bumi. Kau harus memeriksa untuk melihat apakah aura yin langit dan bumi di gunung binatang buas suara lebih kuat atau lebih encer. Baiklah. Xian tidak tahu apa rencana Yurou sebenarnya, tetapi ia tetap dengan senang hati memenuhi permintaannya. Setelah duduk dan beristirahat sebentar, ia melepaskan kesadaran jiwanya, mendesak energi yin di dalam mutiara yin di meridian di dalam dadanya untuk bergabung dengan kesadaran jiwanya dan secara bertahap menyebar ke gunung binatang buas suara. Tidak lama setelah itu, Xian mengernyitkan alisnya, berdiri, dan kemudian berkata dengan lembut, petir di luar gunung binatang buas suara tampaknya semakin melemah. Namun, aura yin langit dan bumi di gunung binatang buas suara semakin kuat. Aku bisa merasakan sesuatu yang aneh sedang terjadi di gunung binatang buas suara. Apa yang kamu rasakan tidak salah. Lihatlah langit di atas gunung binatang buas. Yurou menunjuk ke puncak gunung, yang menjulang tinggi menembus awan dan berkata dengan wajah muram. Apa kamu menemukan sesuatu? Xian mengangkat kepalanya menatap langit. Matanya berkilauan dengan aliran cahaya. Tampaknya gumpalan cahaya terus-menerus berkumpul di matanya. Puncak gunung binatang buas setinggi 10.000 zang, 1 zang setara dengan 3,33 meter, mencapai langit tempat awan kelabu berkumpul. Petir saling terkait seolah-olah ingin memotong langit menjadi beberapa bagian. Melonjak melalui langit dengan penuh luka, kebocoran cahaya yang menyilaukan terlihat melalui celah-celah itu. Ruang di sana, tampaknya, menjadi lebih tidak stabil.
Setelah mengamati beberapa saat, Xian berkata dengan nada rendah. Kamu telah mengamati dengan sangat hati-hati. Yurou mengangguk dan menjawab dengan senyum aneh. Petir tampaknya mampu merobek langit. Itu berarti waktu dan ruang di sini semakin melemah. Mungkin, hanya satu serangan energi mengerikan itu yang dapat menghancurkan ruang ini. Begitu ruang ini runtuh, seluruh ruang akan berubah menjadi abu hanya dalam sekejap. Tidak ada makhluk yang cukup beruntung untuk dapat melarikan diri. Wajah Xian berubah drastis. Yurou melanjutkan, dalam beberapa hari terakhir, perubahan di Gunung Binatang Buas Suara telah secara langsung memengaruhi ruang di puncak Gunung Binatang Buas Suara dan melemahkannya. Dalam 2 bulan lagi, jika kita tidak memiliki solusi untuk keluar dari tempat ini, jiwa kedua suku kita akan lenyap begitu ruang ini runtuh. Yurou tersenyum sedih. Kamu dan Disan sama-sama memiliki basis kultivasi alam dewa, tidak bisakah kalian berdua melarikan diri? Xian bertanya dengan heran. Setelah menghela napas panjang tanpa daya, Yurou berkata, kau tidak tahu bahwa tanah terlantar ini digunakan untuk menahan kedua suku kita. Kita telah tinggal di sini selama jutaan tahun, dan beberapa dari kita telah mencapai alam dewa sejati. Namun, setiap kali seseorang memasuki alam dewa sejati, cahaya dewa yang sangat merusak muncul di langit di atas puncak Gunung Binatang Buas. Ketika seberkas cahaya dewa jatuh, jiwa orang yang telah mencapai alam dewa sejati akan musnah sepenuhnya. Apa? Xian ketakutan. Memasuki alam dewa sejati berarti memiliki kekuatan untuk mengendalikan waktu dan ruang. Begitu para pejuang di alam dewa sejati memperkuat wilayah mereka dengan mantap, mereka akan memiliki kesempatan untuk keluar dari ruang ini dengan aman. Langit di atas puncak Gunung Binatang Buas adalah kekuatan dewa yang mengikat dan mengendalikan kita. Itu tidak akan membiarkan sesama penyembah berhala kita lolos darinya. Siapapun yang memasuki alam dewa sejati akan kehilangan jiwanya jika mereka bertemu dengan kekuatan dewa itu. Mata Yurou tampak suram. Dia melanjutkan, sudah bertahun-tahun berlalu, dan banyak prajurit kelas atas dari kedua suku itu tahu bahwa mereka akan langsung binasa begitu memasuki alam dewa sejati. Akan tetapi, mereka tetap berusaha karena mereka percaya bahwa jika para prajurit di alam dewa sejati mampu menahan satu serangan cahaya dewa, mereka dapat mengandalkan kekuatan alam dewa sejati untuk membawa kedua suku itu keluar dari tempat yang mengerikan ini. Sayangnya, para pendahulu itu semuanya gagal. Wajah Xian tampak bingung. Ini adalah pertama kalinya dia merasa kasihan pada kedua suku ini. Nenek moyang kita telah menyampaikan instruksi terakhir mereka kepada kita. Suatu hari, jika terjadi mutasi di Gunung Binatang Buas seperti hari ini, kesempatan bagi kedua suku kita untuk melarikan diri akhirnya tiba. Jika kita tidak dapat memanfaatkan kesempatan ini, kedua suku itu akan benar-benar lenyap dari sejarah dunia. Yurou menatap Xian dan berbicara dengan suara serius. Xian, kaulah kesempatan kami. Aku sungguh berharap kau dapat membantu kedua suku kami keluar dari tanah ini. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan orang lain, tetapi aku dapat meyakinkanmu bahwa jika kau dapat menyelesaikan ini dengan sukses, aku akan mengerahkan seluruh upayaku untuk melindungimu. Xian tampak tegas saat ia menjawab dengan suara rendah, aku akan berusaha sebaik mungkin.